Halo? Halo, Salam Le. Ya, gimana Le? Ada perlu apa? Aduh, nggak tahu lagi Le. Mau kayak mana aku bilang. Eh, Sebenarnya dari tadi pagi ku tunggu-tunggu Le. Hmm. Tapi baru ini live ya, baru tadi dulu sempat aku live. Kayak mana Le kabar di sana? Baik, baik, puji Tuhan. Gimana? Aktivitas? Aktivitas biasa. Tadi barusan pulang Gojek ini udah selesai. Loh, memang iya loh, memang iya. Gojek. Dulu, ku ambil dulu kacamata aku biar sama kita. Ku ganggu dulu waktu lain ini. Ya, gimana? Langsung saja to the point saja, ada apa? Silakan. Iya. Jadi aku mau minta tolong sama Edis TV ya. Sebenarnya aku sekarang dalam masa kesulitan, jujur aja aku bilang. Karena aku baru bebas dari penjara itu, ada biaya-biaya yang kugunakan waktu aku di penjara, termasuk sampai ke Mahkamah Agung itu ya. Jadi adalah yang mau kututupi sekarang. Sebentar. Jadi aku mau Saya coba dulu tanya, Le. Maksud saya begini. Supaya ini nanti tidak banyak demo ya, tidak banyak demo di kolom komentar karena sudah saya baca ada yang ngomong ngapain anak batanai dan lain sebagainya. Gini, Le. Le, betul nggak bahwa Rudi Yohanes Hutagalung mengurusi perkara Le pada waktu itu? Oke, baik. Harus kita mulai dari situ kah? Atau Karena gimana? gini, Ya Le, itu terserah, atau terserah Laila. Enggak, Karena- aku mengikuti lah ya. karena begini. Ya, karena Ya, begini silakan. maksud saya begini. Tadi saya kan sudah saya kasih tahu sama Lae, tapi Lae bersikeras. Ya terserah kalau Lae Oke. bersikeras. Yang saya Oke. katakan begini, Lae jangan membuat nama Lae itu semakin terjerumus. Itu sudah saya Oke. pesankan. Tetapi kalaupun Lae bersikeras tidak masalah. Saya cuman kasih tahu Rudi dulu pernah menghimpun dana untuk Lae. Kenapa itu tidak dikejar? Begitu. Karena apa? Karena Lae bilang tidak seperak pun duitnya sampai ke Lae, kan gitu. Betul atau tidak? Oke, ya. Nah, makanya kita teman-teman ini harusnya ke situ. Begitu. Iya, betul. Tapi kalau Lae tidak mau dengar ya terserah. Silakan. Apa yang mau Lae utarakan? Silakan. Aku mau begini saja lah ya. Aku mau meminta bantuan melalui akun Lai kepada penggemar Lai. Barangkali ada penggemar Lai yang mau membantu aku, itu saja. Itu Lai. Artinya aku mohon support lah sama penonton Lai. Karena kan Lai taunya keadaanku di Indonesia dan aku tidak terlalu suka lagi berada di Indonesia ini. Tapi masih ada kewajibanku di Indonesia ini yang harus kuselesaikan kan. Bolehkah tidak menurut Lai aku memohon support kepada penggemar Lai ini, akun Lai ini? Aku kira Ya kalau itu pasti. langsung tanya sama penonton lah. Loh, Lai kan yang punya akun. Kalau saya silahkan Lai mau ngomong apa, tapi kan semua kepada penonton, silahkan. Oke, Penonton iya. sendiri yang memutuskan, silahkan. Oke lah, baik. Jadi itulah kawan-kawan, kalau berbicara tentang yang lalu, aku juga tidak terlalu tertarik ya membahas tentang sang debater itu atau Rudi Yohanes itu. Jujur ku katakan kepada kawan-kawan, dulu yang bilang aku main judi itu yang waktu ditangkap polisi handphoneku ada aplikasi judi, itu siapa lah yang bilang? Yang bilang begitu itu adalah Rudi Yohanes. Gitu. Jadi dia bilang sama saya, tapi kau jangan bilang sama siapa-siapa ya, dia bilang begitu. Emang kenapa? Gitu. Saya masih penasaran ada apa gitu. Karena pada waktu anak Batak itu ditangkap, diperiksa, HP-nya itu kata Rudi di dalamnya terdapat scatter kata dia.
seketer kata dia. Nah, Iya. apa itu? Saya juga nggak tahu apa itu. Semacam judi online. Jadi berapapun kau kasih sama dia, gunung agak menggema, Le. Menggema, Le. Sedikit. Ya, Iya, sedikit, jadi, agak menggema sedikit. jadi omongan dia begitu. Gunung itu pun kau kikis, kau kasih sama dia, itu akan habis. Itu omongannya si Rudi. Makanya kalau ada si Rudi sebenarnya bagus naik ke sini. Begitu. Cuma nanti dia kalau ke sini nanti itu. pansos. Karena gini, Bang. Maksudku gini loh. Kenapa kalian berdua tidak menyelesaikan perkara kalian berdua gitu loh? Kenapa saya itu jadi dibawa-bawa? Karena ujung-ujungnya seolah-olah saya mendapat apa-apa padahal kan tidak gitu kan. Ya, enggak ada. Jadi maksudku begini. yang kita konfirmasi begini, Le, begini. Ini kita ke flashback aja ya, flashback. Betul tidak? Oke. Betul tidak? Pada tahun lalu, waktu itu saya sedang live. Kira-kira pada waktu itu yang nonton kurang lebih 20.000 orang. Lai datang curhat mengenai keadaan Lai, betul? Oke. Nah, betul tidak pada waktu itu? Loh, bukannya Rudi ngurusin Lai? Betul nggak saya bilang begitu? Betul. Betul nggak saya bilang? Bukannya Rudi Yohanes Hutagalung menggalang dana untuk ngurusin Lai? Oke, betul. Nah, terus Lai sendiri bilang, nggak ada sampai kepadaku seperak pun, betul? Oke, iya benar. Nah, makanya itu aku bilang. Uang donasi karena Lai bilang sama aku, karena Lai yang bilang sama aku kan bahwa Rudi Yohanes itu mengumpulkan donasi, benar kan? Iya, saya tahu dia mengunduh. Saya tahu dia semua orang tahu lah. Dia itu bilang, teman-teman, pokoknya intinya kirimlah duit ke nomor rekeningnya dia ini untuk ngurusin kasus hukumnya anak Batak kan gitu. Ternyata menurut Lai sendiri, Lai tidak pernah menerima uang seperak pun dari dia, betul? Uang donasi, iya. Ya. Ya itu, makanya itu ku bilang, makanya kepada si Rudila ditagi begitu. Oke, aku di sini tidak mau menagih Lai. Udah ku bilang sama Lai, sebenarnya itu hak Lai sih mau berbicara apapun ya. Karena menurutku benarnya yang Lai sampaikan itu. Sebenarnya adanya kesalahpahaman di antara Lai dengan si Rudi Yohanes itu. Ada sedikit lah kesalahpahaman. Cuma kalian udah terlanjur saling menyerang. Kesalahpahamannya di mana? Kesalahpahaman di mana? Memang benar kalau pra peradilan itu saudaraku, itu Rudi Yohanes yang urus. Benar itu nggak bisa dan aku tidak membantah itu. Kalau waktu aku pra peradilan waktu itu kalah kan di pengadilan negeri. Memang kalau dia yang bukan urus. itu yang saya urus, Le. Bukan yang saya tanya itu. Yang saya tanya pada waktu Le bilang mau minta bantuan, kan saya bilang bukannya Rudi. Maksudku begini, Le. Kalau misalnya saya nih, oke. Misalnya saya mengatakan akan mengurus si A. Oke. Begitu. Pantang bagi saya si A ini bilang ke orang lain minta ini lagi. Pantang bagi saya. Begitu. Karena harkat dan martabat saya akan merasa diinjak-injak kalau si A yang saya katakan saya urus malah merengek kepada orang lain begitu. Makanya Rudi kalau dia punya harga diri, maksudnya Rudi Yohanes Hutagalung, kalau dia punya harga diri, kalau dia punya kemaluan, seharusnya dia mencegah lain untuk melakukan itu. Karena apa? Karena dia kan sudah ngomong kepada masyarakat banyak untuk menggalang donasi untuk ngurusin lain. Nah, gimana masa dia sendiri nggak ngurusin kan gitu. Baiklah kalau gitu. Oke, jadi aku konfirmasi sekali lagi ya, kawan-kawan. Aku dengar itu setelah aku bebas dari penjara dan aku langsung ke Polrestabes Medan kok. Boleh dicek, mungkin ada penonton di sini polisi di Polrestabes Medan. Aku langsung cek ke Polrestabes Medan. Benar nggak Pak, waktu handphoneku bapak tangkap ada aplikasi judi di situ, ku bilang. Langsung ku datangi Polrestabes Medan, nggak ada katanya. Tapi kupikir nanti kalau ku masukkan nanti kawan ini ke penjara, dirasakannya nanti lah seperti yang kurasakan itu. Karena aku lah yang tahu penjara itu bukan tempat kita.
Itu saja yang bisa salahkan. Bahkan polisi bilang, kau merasa difitnah, bikin laporan, kita angkat katanya. Coba kawan-kawan cek ke Polrestabes Medan, betul nggak begitu aku bebas dari penjara, aku datang ke Polrestabes Medan langsung, kutanya jupir itu, bahwa tidak ditemukan itu di handphoneku barang bukti itu nggak ada, jadi itu fitnah dia. Seandainya aku bikin laporan, dia angkat langsung, karena kan dia sudah fitnah kepolisian juga. Masa polisi menemukan barang bukti tidak menindaklanjuti, kan seperti itu. Tapi ya sudahlah, karena dia pun anak Tuhan Yesus, pikirku. Artinya aku tidak berniat memasukkan dia ke penjara kalau masalah itu gitu. Atau kita tunggu dia konfirmasi dari dia. Kalau kira-kira omongan dia itu kalau ngomong berbelit, dia itu omongannya licin, dia nggak bisa itu dia. Orang dia aja membeberkan apa alamat dari Bank BRI dan jumlah mutasinya aja dia nggak mau ngaku kok. Itu bodat itu, Le. Saya bilang pokoknya Rudy itu bodat. Kenapa saya bilang bodat? Karena dia itu sifatnya seperti itu. Gitu. Tanyalah dia lah Aku tegur itu ketika pengacara beritahu aku. Waktu itu mau ke Mahkamah Agung kan. Aku tahu itu dari pengacara bahwa identitas lain itu dibeberkan segala macam. Aku telepon dia loh. Melalui handphone petugas waktu itu. Stop itu ku bilangnya. Tapi ya sudahlah, mungkin kayak gitulah dulu keadaan. Jadi itulah lah kalau aku tidak memusuhi siapapun, aku berbicara tentang fakta ya, bahwa memang pra-peradilan itu Rudy Yohanes yang urus, tapi selebihnya itu enggak ada. Gitu ya, selebihnya itu enggak ada. Kalau menurut seperti itu modus saja, Le. Jadi dia itu hanya modus saja ngurus-ngurus pra-peradilan. Ya, kalau dalam pandangan saya ya. Kenapa? Karena hasilnya tidak ada zong begitu loh. Mana dari ininya pra-peradilan itu apa gitu. Apalagi hanya sekedar pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan hanya untuk memohonkan kepada hakim bahwa hakim segera menetapkan bahwa penangkapan pada waktu itu yang diperadilan kan penangkapan, tidak sahnya penangkapan dan penahanan mungkin pada waktu itu. Ternyata hasilnya apa? Nggak ada kan? Bahkan dia cerita tahu-tahu langsung ganti ban mobil, begini segala macam begitu. Makanya saya bilang dia itu pangocop begitu. Ya itu Laila yang bilang, jangan aku yang bilang. Laila yang bilang ya bukan. Ya yang begitu. Enggak, tapi sebenarnya Rudy Yohanes itu kayak mana? Dulu kan teman lainnya itu kan. Jangan fitnah lah ini, kok fitnah lagi. Fitnah lah ini, teman dari mana? Apa alasannya bilang lah? Apa alasannya sampaikan? Dulu itu dia mau saya bantu. Dia itu mau bayar StreamYard, tidak punya kartu kredit. Jadi saya naik itu cuman menawarkan. Dulu dia kan YouTuber begitu ya. Nah, naiklah saya ke channel YouTube-nya. Nah, waktu naik ke channel YouTube-nya itu pakai StreamYard. Jadi nggak bisa pansos. Mana bisa pansos naik ke pakai StreamYard? Coba kalau lain naik ke saya pakai akun TikTok juga kan? Iya. Nah, penonton di sini langsung bisa subscribe lah ya kan? Oke. Nah, itu baru bisa pansos. Karena apa? Karena seketika itu juga bisa jadi followers lain. Tetapi kalau di StreamYard, naik lewat StreamYard via YouTube, itu nggak bisa. Begitu. Nggak bisa dapatkan nggak bisa. Gitu loh. Nah, jadi pada waktu naik itu saya cuman bilang, ya, jangan mau ke channelnya orang Islam terus. Karena apa? Ngeramein channel mereka. Sesekali jangan mereka. Kita tuan rumah, itu cuman saya bilang. Terus dia bilang nggak punya duit untuk bayar StreamYard. Nah, saya sebagai orang Kristen pada waktu itu, ku tawarkan kalau kau tak punya, karena dia nggak punya, harus bayar pakai kartu kredit. Nah, ku bilang pakai kartu kredit, begitu. Cuman itu nggak ada yang lain. Aku melihat video-video bahwa ya dia menggemari Lae. Kalau dia penggemar saya itu betul. Karena apa?
Karena video-video saya itu selalu diupload dia, begitu. Bahkan dia kasih judul, "Kau mau tangkap Edis, tangkaplah itu pantatnya," katanya. Itu penggemar berat saya itu, begitu. Cuman gara-gara dia, masalahnya itu gara-gara naik ke channel saya, ketahuanlah dia pangocop, begitu. Nah, semenjak itulah jatuh karirnya, habislah dia. Kan itu sebenarnya ceritanya. Habis karirnya kan? Nah, karena dia sudah habis karirnya, karena dia sudah nggak tahu lagi bagaimana penonton habis di YouTube, ya kan, dari 1000 tinggal 50 orang mentok-mentok, ya kan? Betul. Nah, terus habis itu juga kontennya, tontonannya dia juga, pokoknya habis lah pokoknya. Nggak ada pokoknya. Nah, karena dia sudah seteres, dia ancamlah saya lewat WhatsApp dengan ancaman begini, "Kalau kau tak mau berdamai, ku bongkar ini alamat rumahmu, inimu semua ku tahu." Nah, dia tahu dari mana? Dari Bank Rakyat Indonesia. Jadi Bank Rakyat Indonesia lah yang memberikan alamat, jumlah mutasi rekening. Kenapa kok bisa begitu? Karena waktu dia tunjuk itu ada watermarknya di situ. Tahu watermark kan? Nggak, kurang tahu saya itu. Tanda air itu loh, tanda air. Oke, ya, logo BRI. Ada logo BRI-nya di situ, begitu. Ya. Nah, itulah yang akhirnya membuat si Ferdinand yang setelah dia terima uang 30 juta terus pergi dia jadi pengacara mengundurkan diri, tapi duitnya nggak malu, duitnya diambil. Nah, karena seperti itu kasusnya, ya, dia berminat untuk menjadi pengacara untuk menuntut Bank BRI yang memberikan data-data pribadi saya kepada Rudi Yohanes Hutagalung, begitu. Oke, menurut inilah dari aku lah ini sekarang. Aku tahu dari Lai dari dulu kan main tunggalnya, dari zaman Facebook, dari zaman karena saya sudah trauma dengan orang-orang. Kenapa? Karena biasanya mereka itu makan teman. Karena saya udah tahu, makanya saya selalu main tunggal, begitu. Saya tidak mau tergabung dengan organisasi, saya tidak mau ini, pokoknya saya sendiri. Kalaupun saya mau membangun satu organisasi, biar saya kepalanya, saya yang ngurus semua. Begitu. Ya. Nah, makanya niat baik saya kan, saya ingin mengumpulkan para apologet, begitu. Tapi ternyata apa? Ternyata setelah tercapai rumah apologet, bukannya mereka ini mau mengumpul, tetapi malah cemburu, kan gitu. Nah, si RK cemburu yang dibahas rumah apologet terus. Akhirnya dia bikinlah rumah pewartaan. Ternyata masuk OME 221. Nah, si Agatal juga sama, ya kan? Si Robert Mokondo juga sama. Rudi sama, Rudi Yohanes maksudnya, bukan Rudi lah ya. Begitu. Itulah lah. Ya, gini berikutnya. Kalau memang gara-gara aku yang membuat Lai berseteru, tapi Lai yakinkan dulu memang gara-gara aku. Bukan gara-gara Lai yang membuat berseteru, gara-gara ketahuan kalau dia ternyata ngurus Lai tidak becus. Kenapa tidak becus? Karena Lai tidak terurus sama sekali, gitu loh. Tidak ada seperak pun Lai terima, betul? Baiklah, uang donasi ya. Ya, tidak ada seperak pun. Nah, makanya itulah yang menjadi permasalahan. Dia akhirnya ini sama saya, begitu loh. Langsung kebakaran jenggot lah dia ketahuan kalau akhirnya seperti itu. Nah, makanya sekarang dia ditinggalkan dan sudah terseok-seok. Ya, apakah masih ada kemungkinan supaya kita berdamai sesama apologet Kristen? Kalau bagi saya, berdamai itu bukan omongan. Berdamai itu adalah perubahan sikap. Begitu. Saya tidak suka mari kita berdamai. Saya lebih suka tanpa ngomong berubah sikapnya, begitu.
Untuk apa kita berdamai-berdamai tetapi tidak berubah sikap, masih sama saja. Gitu loh. Kata siapa saya tidak mau berdamai? Begitu. Kalau dia berhenti, tidak ngurusin, fokus berapologet gitu loh. Apa sih berapologet itu? Menjawab dan mempertanggungjawabkan iman kita terhadap apa? Terhadap orang yang mempertanyakan iman kita. Nah, di sini kan banyak muslim bilang begitu. Yang terakhir sekarang si Ustadz Kainama bikin buku Yesus tak kenal Kristen. Nah, ini makanya kita jawab kan gitu. Nah, cuman kalau Lai menjawab yang seperti itu, posisi Lai masih di situ, besok Lai dijemput lagi. Nah, makanya itu ku bilang sama Lai, ya, cuman saya tak tahulah, penonton sendirilah itu yang menilai bagaimana. Karena penonton sendiri itu bisa menimbang ya seperti apa karakter orang begitu. Oke lah, ya seperti itulah Lai. Artinya izinlah dulu ku sampaikan kepada penggemar Lai, kira-kira seperti itu ya. Boleh ya? Apa mulai sampaikan? Oke. Penggemar Edis TV, saya tahu kita semua orang Kristen itu satu tubuh di dalam Kristus. Saya tahu kita akan saling mengasihi, gitu ya. Biar bagaimanapun, saya juga seorang apologet Kristen, gitu ya. Maka, tetapi kalau untuk berapologetika di sini di tempatku sekarang sama seperti yang Edis TV tadi itu katakan, maka aku meminta support dari penonton Edis TV sajalah. Itu ya kawan-kawan semua ya. Aku tidak mengatakan Edis support aku, enggak. Karena aku pun tahunya kehidupan apologet ini seperti Edis TV mengorbankan segala sesuatu dari Indonesia dan tinggal di Amerika ya. Aku hanya meminta support dari teman-teman penggemar setia Edis TV saja supaya bisa mensupport anak Batak. Biar bagaimanapun pemberitaan firman Tuhan itu tidak bisa berhenti. Gitu ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan semua, saudara seiman di dalam Kristus. Dimanapun berada, entah itu di Amerika, entah itu di Eropa, entah itu dimanapun itu, termasuk yang di Indonesia. Mohon supportnya untuk anak Batak. Itu yang bisa ku sampaikan, saudaraku. Itu Bang Edis. Baik. Oke, baiklah kalau begitu ya. Hanya itu saja ya. Oke, iya itu saja. Saya mau teruskan dulu ini ya, karena kita lagi sayembara 30 juta. Oke, begitu? Oke, lanjut. Oke, aku lanjutkan lah ya. Oke, lanjut. Oke, baik. Lanjutkan ya.